Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri tema keutamaan sedekah. Ada sebuah cerita, pada suatu hari datang sahabat-sahabat Nabi dari golongan fakir. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, beruntung sekali ya menjadi orang kaya, mereka bisa memborong semua pahala. Loh kenapa, kata Rasulullah? Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bil fuduli amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah menggunakan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi orang-orang fakir tadi menganggap orang kaya sholat, kami juga sholat. Orang kaya puasa, kami juga puasa. Tetapi untuk bersedekah ya Rasulullah, jangankan untuk memberi, untuk kami mencari makan saja masih susah. Maka di sini Rasulullah dengan subhanallahnya mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah menjadikan jalan untuk kalian bersedekah itu banyak caranya? Dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan cara kalian berbuat baik dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang terbaik yang kalian miliki. Jadi teman-temanku sekalian, seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Islam, bahwa sedekah itu memiliki berbagai macam jenis. Seperti yang pertama itu ada sedekah materi. Apa itu sedekah materi? Sedekah materi adalah sedekah yang dilakukan oleh seseorang dengan mengeluarkan barang-barang yang mereka punya untuk orang lain, seperti kita bersedekah memberikan uang kepada yang membutuhkan, memberikan pakaian, makanan, juga minuman. Kemudian ada sedekah non materi. Apa itu sedekah non materi? Sedekah non materi adalah sedekah yang dilakukan tanpa mengeluarkan materi. Jadi bisa dikatakan ketika kita bersedekah non materi itu dapat berupa nasihat, tenaga, doa, juga senyum. Itu bisa dijadikan sebagai sedekah jika dilakukan dengan tulus kepada sesama saudara kita. Lantas, apa sebenarnya keutamaan dari kita bersedekah? Dengan melakukan bersedekah, seorang mukmin itu akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, sedekah merupakan sebuah kewajiban. Sedekah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu secara finansial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengutamakan sedekah. Kemudian sedekah juga bisa menghapuskan dosa kita. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu keutamaan sedekah yang selanjutnya yaitu sedekah mampu membuat harta kita itu lebih menjadi berkah. Ketika kita melakukan sedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka harta yang kita sedekahkan itu akan membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Kemudian dengan sedekah Allah akan menambahkan rezeki kita. Tidak akan mungkin seseorang itu miskin ketika mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah. Ketika kita bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain, maka lantabur. Tidak akan mungkin sedekah yang kita keluarkan tersebut membawa kita kepada kerugian. Maka sebaliknya, ketika kita rajin bersedekah, maka insya Allah akan menambahkan rezeki kita berkali lipat. Allah akan mengganti dari sedekah kita
menjadi rezeki yang lebih bermanfaat untuk kita, lebih banyak, lebih berkali lipat. Kemudian dengan bersedekah juga Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jauhilah neraka walaupun hanya sedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak menemukannya, maka dengan omongan baik. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Muslim. Baiklah teman-temanku sekalian, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.